Bapak, Ibu, saudari dan saudaraku terkasih, apa sebenarnya yang kita rayakan setiap kali kita berkumpul pada saat Natal seperti ini? Setiap tahun kita akan mengulangi lagi dan mengulangi dari tahun ke tahun, Natal dan Natal lagi. Tapi sekali lagi, apa sebenarnya yang kita rayakan sehingga secara istimewa kita datang berkumpul lebih banyak dengan segala pernak-pernik Natal di rumah kita masing-masing? Di gereja ini cukup sederhana, tapi apa sebenarnya yang kita rayakan? Bahwa Yohanes dalam bacaan Injil hari ini menyatakan itu dengan tegas. Firman itu, sabda itu telah menjadi manusia. Firman itu ada sebelum segala sesuatu ada. Firman itu adalah Allah sendiri. Nah, ini dia. Bagaimana Allah yang menjadikan segala sesuatu dalam cinta itu, dan juga manusia dicipta dalam cinta. Sehingga disebut oleh penginjil, disebut dalam Kejadian itu, manusia dicipta secitra, segambar, imago Dei, sesuai dengan gambar Allah sendiri. Dan Allah melihat manusia yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Bapak, Ibu, ini yang pertama kita rayakan, bahwa masing-masing kita manusia yang dicipta Allah ini semartabat, sungguh bernilai, berharga di mata Tuhan. Inilah perayaan yang kita rayakan, bahwa kelahiran Yesus justru mau mengembalikan martabat itu. Bahwa kelahiran Yesus, firman telah menjadi daging itu, mau meyakinkan kita semua bahwa saya berharga, bahwa saya secitra, bahwa kita semartabat. Tidak ada yang memisahkan satu dengan yang lain. Ini yang pertama. Perayaan kita adalah perayaan akan identitas kita yang memang dicipta Allah sesuai dengan citranya sendiri. Dan itu siapa? Saya, Inang, Bapak, semua kita. Dalam diri Yesus mau dikembalikan kembali kesejatian diri kita. Karena itu sebagai manusia yang berharga di mata Tuhan, menjadi panggilan yang sama. Dan karena itu Yesus lahir dan mengembalikan kesemertabatan itu. Maka pertama-tama yang menjadi kewajiban saya adalah bagaimana saya menghargai diri saya sebagai citra Allah sendiri. Sebaliknya, bagaimana saya memperlakukan orang lain juga sebagai citra Allah sendiri.
Pada perayaan Natal di Vatikan hari ini dikenang kembali 800 tahun peristiwa Greccio. Dua bulan yang lalu saya berkesempatan ke Greccio itu. Greccio itu ada di pebukitan, jauh dari kota. Di sanalah pertama sekali Fransiskus dari Assisi menghadirkan peristiwa malam Natal kelahiran Yesus itu dengan cara memanggil orang satu kampung dan memvisualisasikan, begitu ya, menghadirkan secara visual, diambil lembu, diambil anak-anak, dan dicoba dilahirkan dalam sebuah kandang. Itulah awal dari kandang Natal. Dan itu dikenang oleh Paus Fransiskus. Semua masih banyak, masih ada di Greccio itu. Semua yang di Greccio itu kemudian sekarang itu dipindahkan ke lapangan Basilikus Santo Petrus. Dipindahkan dari Greccio. Mau menyatakan apa? Ada beberapa hal. Pertama, bagaimana Fransiskus lewat kandang Natal itu justru mau menghadirkan sebuah spiritualitas baru, yakni kesederhanaan. Maka kita memang tidak dengan pernak-pernik mahal dan meriah yang akhirnya meninggalkan sejatinya makna Natal itu. Allah yang telah menjadi manusia itu justru memilih tempat yang paling hina, paling terhina dalam diri manusia. Dan Allah mengambil sikap itu. Lihat. Allah sengaja memilih jalan itu. Karena apa? Manusia yang memang telah jatuh pada sikap hedonisme. Pada saat itu, pada zaman Fransiskus, pada abad pertengahan itu, jatuh pada hedonisme, termasuk gereja. Hedonisme itu hidup mewah, carpe diem, nikmati hari ini. Fransiskus mau mengembalikan, justru dalam kesederhanaan itulah Allah hadir. Justru dalam kesederhanaan itulah Allah memberi diri. Dari tempat yang paling tinggi, firman itu menjelma menjadi manusia. Ini yang pertama. Fransiskus sangat menyadari, Bapak Ibu, bahwa ketamakan merupakan awal dari segala kehancuran. Dan Fransiskus mau menunjukkan kesederhanaan itu sebagai salah satu jalan yang dipakai Tuhan untuk juga membawa keselamatan. Yang kedua, dari peristiwa Greccio itu, bagaimana Fransiskus kemudian menghadirkan dalam kandang Natal itu semuanya dalam satu tempat yang sama, dalam semangat yang sama yang disinari oleh Yesus dalam palungan. Tekanan yang mau ditunjukkan adalah karena kita semua berasal dari Bapa yang sama, dicipta oleh Allah yang sama,
Saya dicipta oleh Allah Bapa, Inang dicipta oleh Allah Bapa, Opung dicipta oleh Allah Bapa, Sarupa dicipta oleh Allah Bapa, Sarupa. Lapatan nak artinya Bapa kita sama. Ini semangat yang ditunjukkan Fransiskus. Kita berasal dari Bapa yang sama. Maka kita ini siapa? Saudara, saudari. Ini yang mau ditunjukkan Fransiskus. Bahwa manusia itu adalah sahabat Allah dalam diri saudara dan saudari dari Bapa yang sama. Ini justru kita kehilangan. Kita berjalan sendiri, punya Bapa masing-masing, dan Bapa itu bisa apa saja. Bapa itu bisa kita ciptakan dalam ilah, dalam bentuk Allah yang lain. Allah itu apa itu? Boleh kesombongan, boleh keakuan, boleh tidak peduli kepada sesamanya. Allah itu bisa dalam bentuk harta yang mengikat saya, apa saja. Tapi justru Fransiskus mau mengembalikan semangat persaudaraan itu, karena kita dicipta berasal dari Allah yang sama, dan sekarang ditebus oleh Yesus Kristus yang sama. Bapak Ibu, ini yang kita rayakan dengan Natal, dengan segala pernak-pernik apapun itu, tidak berarti sama sekali kalau palungan tempat Yesus di mana terbaring itu tidak ada di sini. Tidak ada di rumahmu. Tidak ada dalam diri anak-anakmu. Tidak ada dalam diri persekutuan kita. Mungkin di antara kita sudah ada 10 kali yang merayakan Natal. Natal punguan sinaga sedunia, punguan parna sedunia, punganon, estemon. Sudah puluhan bernatal. Tapi mari, apa sebenarnya pulang dari Natal itu? Sotung merbadai, laporan keuangan pedang jelas, marutang, kita kehilangan makna dan kesejatian Natal itu. Yang pertama, sisi yang kedua dari Natal, Bapak Ibu saudari-saudaraku terkasih, kita bersuka cita, kita bergembira dalam keadaan apapun bahwa Yesus lahir dan menjadi sahabat seperjalanan kita. Allah telah menjadi manusia dan mengambil darah daging manusia, kemudian berjalan bersama dengan kita. Ingat apa yang dilakukan oleh Maria dan Yosef ketika Yesus masih kecil. Apa yang langsung terjadi? Sebentar lagi langsung kita rayakan itu. Apa yang terjadi? Come on. Apa yang terjadi? Sebentar lagi perintah dari Herodes, bunuh semua anak-anak yang masih berumur 10 tahun ke bawah. Bayangkan, bunuh. Maria harus mengungsi ke Mesir. Rupanya palungan itu, kabar sukacita itu serentak menjadi sebuah perjuangan.
Bukan sukacita meriah-meriah begitu saja, tapi sukacita, kegembiraan itu juga menjadi sebuah panggilan untuk berjalan dan berjuang. Dan Maria lakukan itu, dan Joseph. Bahwa Yesus yang firman menjadi sabda itu, sabda menjadi firman sama saja. Firman menjadi manusia itu yang dilahirkan, bertumbuh dan berkembang, juga harus dialami Maria. Bukan kegembiraan melulu, Maria juga harus berjuang. Semua itu disimpan dalam hatinya. Ya. Maka peristiwa Natal juga mau menyatakan kepada kita, saudari-saudaraku, bergembira dan bersukacitalah karena penyelamatmu telah datang. Tapi serentak dengan itu memanggil kita untuk belajar bersama dengan Yesus yang lahir itu, berjuang dalam harapan dan keprihatinan kita setiap hari. Mula sian gerejon pulang dari gereja ini harus memasak. Tidak otomatis langsung ada si makanan di rumah. Kalau tidak dimasak, memasak itu harus dilaksanakan itu. Pulang dari gereja ini, perayaan Natal ini, mungkin sudah menunggu penagih utangmu, mungkin sudah ada yang menagih, ngapi galion. Saya terus dok marnatal nimu. Mungkin pulang dari gereja ini, anak-anak kita menangis. Inang, bajuku dope, neng marnatal Natal WMK. Pulang dari Natal ini, mungkin masih banyak hal yang menjadi pikiran kita, dan perjalanan itu akan terus terjadi. Tapi ada satu harapan, Yesus pun mengalami itu, dan dia setia dalam imannya. Maka Bapak Ibu, saudari-saudaraku terkasih, mari kita jadikan Yesus yang kita rayakan, firman telah menjadi manusia itu, menjadi sahabat seperjalananmu. Berceritalah, berbicaralah dengan dia setiap hari. Katakanlah kepada dia apa yang menjadi keprihatinanmu, anakmu yang mungkin tak bisa diatur di rumah, anakmu mungkin yang membuatmu terus menangis dan bersedih. Berbicaralah dengan Yesus. Suami yang tak jelas di mana, berbicaralah dengan Yesus. Dialah sahabat sejatimu. Dia datang untukmu, dia datang untuk kita. Jangan sia-siakan sahabat sejati ini. Natal, Emmanuel, dia ada di tengah-tengah kita. Itu dia. Mari Bapak Ibu saudari-saudaraku terkasih, bersukacitalah karena kita sungguh berharga. Bersukacitalah karena Allah menganugerahkan putranya sendiri menjadi penyelamat dan menjadi sahabat seperjalanan kita. Paroki Padre Pio tahun 2024 mengajak kita untuk bersyukur dan berpartisipasi, berjalan bersama sebagai umat Allah di stasi Ratu Maria Rosari ini, di paroki kita Padre Pio. Kita semua mendapat berkat berlimpah dalam persekutuan kita
yang indah ini. Selamat Natal untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin.